Endapan nikel dan kobal di Indonesia merupakan endapan tipe laterit yang terkandung dalam biji limonit, terutama biji saprolit dengan kadar yang lebih tinggi. Rata-rata laterit tersebut memiliki kandungan nikel berkisar antara 0,6%-2,23% dan kobal 0,07%-0,18%. Sebelum diberlakukannya pelarangan ekspor bahan tambang mentah pada tahun 2014, Indonesia termasuk 3 besar negara pengekspor nikel dan mineral ikutannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 05/2017, saat ini hanya dengan kandungan nikel kurang dari 1,7% yang boleh diekspor, selebihnya harus dimurnikan dan diolah oleh industri domestik. Beberapa waktu lalu, peneliti sekaligus ahli biologi tanah dan dosen di Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, Ayen Choa, berhasil menemukan tumbuhan langka di salah satu kawasan pertambangan nikel terbesar di dunia, yaitu daerah Sorowako, Sulawesi Selatan. Ayen sengaja mencari tanaman yang bisa beradaptasi dengan baik di area lingkungan yang kaya nikel tersebut. Adapun tanaman yang dicari dan ditemukan oleh Ayen itu dikenal dengan hiperakumulator nikel, nickel hyperakumulator. Disebut sebagai tanaman penambang nikel karena tanaman langka ini mampu menyerap dan menyimpan nikel dalam jumlah besar, setidaknya 1000 mikrogram nikel per 1 gram daun kering. Sebenarnya, kata Ayen, tanaman jenis hiperakumulator itu ada banyak sekali jenisnya, terutama jenis tanaman yang termasuk dalam penanggulangan pencemaran fitoremediasi, pemanfaatan mikroorganisme, diantaranya adalah phytoextraction, phytostabilization, dan phytodegradation. Tanaman hiperakumulator dapat menyerap dan menyimpan zat-zat kontaminan dari banyak jenis logam, bukan hanya nikel, melainkan bisa juga zinc, timbal, multilogam, dan lain sebagainya. Ayen mengatakan, tanaman hiperakumulator yang ditemukan di Sorowako adalah jenis tanaman yang memanfaatkan mekanisme fitoremediasi dengan menyerap logam dan mengikat logam nikel. Logam nikel yang diikat oleh tanaman itu diserap, disimpan di pucuk, daun, akar, atau getahnya. Tanaman langka ini mengikat nikel di dalam dinding sel mereka atau menyimpannya di vakuola sebagai organel penyimpanan di dalam sel. Setelah 4 tahun eksplorasi, Ayen akhirnya menemukan 2 spesies hiperakumulator nikel asli pada tahun 2008, yaitu Sarcodeca celebicadangnemma matanensis. Kedua tanaman itu contoh saja. Banyak hal yang dilakukan terkait tanaman hiperakumulator nikel, jelas Ayen dalam pemberitaan Kompas.com, tanggal 30 Agustus tahun 2020. Dalam hasil kajian sementara oleh peneliti, didapatkan kedua tanaman asli ini dapat menyimpan antara 1000 dan 5000 mikrogram nikel per gram daun kering. Dibandingkan dengan tanaman penambang nikel yang ditemukan di tempat lain, keduanya menunjukkan kekuatan hiperakumulasi yang cukup sederhana. Kami sedang mencari tanaman yang dapat mengakumulasi setidaknya 10.000 mikrogram per gram, kata Ayen seperti dikutip PBBC, Rabu, tanggal 26 Agustus tahun 2020. Pada ambang 10.000 mikrogram per gram itu, secara ekonomi membudidayakan tanaman untuk ekstraksi mineral atau phytomining menjadi layak secara ekonomi. Potensi tanaman penambang nikel, Ayen berkata, tanaman hiperakumulator nikel ini merupakan tanaman yang memiliki kemampuan menyerap logam yang cukup tinggi. Bisa digunakan untuk ekstraksi, penghasil ore, ataupun ekstraksi kontaminasi pada tanah, udara, air yang tercemar, dan sebagainya, jelas Ayen. Oleh karena itu, tanaman langka hiperakumulator nikel ini dapat berpotensi besar dalam upaya menggantikan pengumpulan nikel dari pertambangan terbuka di lahan tanah menjadi pengumpulan nikel melalui perkebunan. Ya, memang itu tujuannya, tanaman hiperakumulator nikel bisa dijadikan perkebunan nikel, ujarnya. Tindakan perkebunan tanaman hiperakumulator nikel itu nantinya selain membersihkan tanah, tanaman kaya nikel ini juga dapat ditambang untuk menyediakan sumber alternatif logam, memungkinkan nikel dipanen tanpa merusak ekosistem. Ahli ekofisiologi tumbuhan dari University of Queensland yang mempelajari hiperakumulator nikel, Anthony van der En, telah menghitung bahwa hiperakumulator seperti Phyllanthus balgoi dapat menghasilkan sekitar 120 kg nikel per hektar setiap tahun. Itu berarti nilai pasar sekitar $1.754 AS atau sekitar Rp25.026 per hektar. Tidak hanya itu, manfaat baiknya dari penambangan nikel melalui perkebunan tanaman hiperakumulator nikel ini, yaitu dianggap sebagai penghasil karbon netral. Semua karbon yang dilepaskan dari pembakaran akan ditangkap lagi oleh tanaman yang baru tumbuh dalam beberapa bulan, jelas Van der En kepada BC. Oleh sebab itu, phytomining ini memiliki keunggulan lingkungan yang cukup besar dibandingkan dengan bentuk penambangan tradisional.
Sebab, pertambangan tradisional dengan mengeruk batuan dari dalam tanah secara keseluruhan merupakan penghasil emisi karbon yang cukup besar. Pertambangan tradisional melepaskan setidaknya 10% dari emisi rumah kaca pada tahun 2007. Selain menawarkan cara yang lebih ramah lingkungan untuk menambang nikel, tanaman langka ini juga dapat membantu merehabilitasi lahan yang telah ditambang. Menurut Ayen, hal ini perlu dilakukan mengingat sebagian perusahaan tambang di Indonesia mengabaikan persyaratan untuk menanami kembali situs yang tidak digunakan dengan vegetasi. Baca juga, ahli temukan tanaman penambang nikel Sorowako, bisa perbaiki tanah di kawasan tambang. Ketika perusahaan itu melakukannya, justru yang digunakan adalah tanaman biasa dan bukanlah tanaman yang mampu menyerap dan menyimpan nikel ini. Pasalnya, tanaman hiperakumulator nikel ini dapat menjadi proses penghijauan yang tepat untuk rehabilitasi, meningkatkan kesehatan tanah, dan mengembalikan nutrisi utama yang dibutuhkan oleh tanaman normal. Akhirnya tanaman biasa dapat dibudidayakan di tanah ini setelah pitomining selesai, jelas Van der En. Hal ini juga dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi perusahaan tambang karena residu nikel yang menumpuk di pucuk tanaman hiperakumulator nikel ini juga bisa dipanen.